Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dan kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kau berikan kembali Tuhan hari yang baru buat kami. Kami percaya Tuhan punya maksud buat hari yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, untuk itu kami mau mulai melangkah, berjalan Tuhan, hingga nanti sampai malam hari menutup hari kami yang kau berikan ini, supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah engkau Bapa melalui firman-Mu ke dalam roh kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini renungannya adalah Raja yang tidak bahagia. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 30 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan, "Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Firman Tuhan berikutnya diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 yang mengatakan, 1 Timotius 6 ayat 6, "Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang raja yang tidak merasa bahagia di dalam hidupnya. Dia berusaha menemukan jawaban atas ketidakpuasannya itu, atas ketidakbahagiaannya itu. Lalu ia menemui seorang astrolog dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin menemukan kebahagiaan. Lalu astrolog itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dengan memakai atau mengenakan jas milik seseorang yang benar-benar merasa bahagia. Maka raja itu segera memulai pencariannya. Ia berharap dapat bertemu dengan orang yang merasa bahagia dan membeli jasnya. Kemudian dia mengetuk pintu seorang yang sangat kaya. Karena menurutnya orang itu pasti bahagia. Namun usahanya gagal. Kemudian ia mengunjungi sekolah-sekolah tinggi dengan anggapan bahwa orang terpelajar pasti merasa bahagia karena kepintaran dan hikmat mereka. Tapi kali ini pun ia tidak berhasil. Akhirnya tiba-tiba seorang buruh yang sederhana melintas di depannya sambil bernyanyi-nyanyi kecil, sementara ia melakukan pekerjaannya. Raja itu berpikir, ia pasti orang yang berbahagia, pikir sang raja. "Hai buruh, jualah jasmu kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu 1 tas penuh emas." Tetapi buruh itu hanya tertawa dan berkata, "Aku sangat senang memberikan jas itu, Tuan. Tetapi masalahnya, aku tidak punya jas." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu ini hanyalah cerita. Namun, ini mengajarkan suatu kebenaran penting. Memiliki kekayaan tidaklah sama dengan memiliki kebahagiaan. Juga tidak berarti bahwa orang yang kaya harus menjadi miskin terlebih dahulu agar dapat menikmati kebahagiaan. Apa yang disebut kebahagiaan bisa dinikmati baik oleh orang kaya maupun oleh orang miskin. Ada satu kebenaran di dalam doa yang dinaikkan Raja Salomo. "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan.
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin kita pernah berpikir bahwa orang kaya atau mereka yang sukses dan memiliki segalanya adalah orang yang paling merasa bahagia. Tetapi kenyataannya lah tidak selalu demikian. Ada saja orang-orang kaya yang mati dalam ketidakbahagiaan, sekalipun mereka memiliki segalanya. Atau kita berpikir kalau orang miskin itu hidupnya lebih sederhana, maka mereka tidak akan dipusingkan dengan berbagai hal, maka mereka mendapatkan kebahagiaan. Namun banyak juga orang miskin yang sangat tidak bahagia, dan mereka selalu merindukan untuk menjadi orang kaya. Lalu, Bapak Ibu, di manakah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya? Bukan dengan menjadi orang yang kaya raya, atau bukan menjadi orang yang miskin. Kebahagiaan sesungguhnya terletak pada hati yang merasa puas, hati yang merasa selalu bersyukur atas karunia Tuhan dan berkat-berkat yang ia telah terima, berkat-berkat yang ia percayakan kepada kita. Sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, tetapi jika tidak ada rasa puas, tidak ada rasa ucapan syukur di dalam hati kita, maka kebahagiaan itu akan tetap menjauh dari hidup kita. Belajarlah merasa puas, belajarlah merasa bersyukur atas keberadaan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah aku jika masih ada rasa ketidakpuasan di dalam diriku, atau keberadaan yang kurang, padahal berkat-berkat begitu banyak Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang yang tidak pernah puas tidak akan pernah merasa bahagia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.